Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum wa man sarra ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim, nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqur rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat, sehingga pada kesempatan pagi ini kita dapat berkumpul di majelis ilmu yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi. Kepengennya mungkin kita habis sholat subuh, habis tilawah, habis zikir, enaknya kan rebahan begitu ya. Enaknya kan gitu. Tapi bagaimana kita bisa kemudian berusaha untuk melawan itu semuanya agar kita bisa terus berusaha untuk senantiasa menggerakkan hati kita untuk melangkahkan kaki kita berada di majelis ilmu. Dan mungkin tidak semua orang kepengen semacam itu, tapi alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di tempat ini. Pada kesempatan pagi ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan babut targhib fi makarimil akhlak. Pada pembahasan yang lalu disebutkan ma min syai'in fil mizan asqalu min husnil khuluqi. Hadis yang lalu kita bahas tentang salah satu amalan yang dapat mizan asqalu, itu yang dapat memberatkan timbangan adalah termasuk min husnil khuluqi. Kemudian kita lanjutkan hadis ke 1552 kalau Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-haya'u minal iman. Rasa malu itu merupakan sebagian daripada keimanan. Rasa malu yang mana Ustaz? Apakah setiap jalan kita nunduk terus malu begitu? Ini malu yang mana? Kan ada malu-maluin juga ada tuh. Maksudnya al-haya'u minal iman, rasa malu di sini maksudnya adalah rasa malu yang berada pada tempatnya. Rasa malu yang berada pada tempatnya. Gimana maksudnya tuh? Dalam pergaulan, dalam interaksi sosial. Jangan terlalu kemudian berbaur. Biasanya tuh kalau di luar tuh kan berbaur, ikhwan akhwat ikhtilat dan lain sebagainya. Apalagi akhwat misalnya harus punya rasa malu tentunya. Kenapa? Untuk menjaga marwah, untuk menjaga kehormatan diri, untuk menjaga ifat, menjaga diri dari pergaulan yang bebas. Nah, disinilah rasa malu itu kemudian muncul. Maka seorang ketika dia mempunyai rasa malu, maka dia tidak akan sembarangan
ya dalam bergaul, dalam berinteraksi, ya ada batasan-batasan yang memang dia perlu ketahui, ya ada batasan-batasan yang harus dijaga tentunya, ya. Nah ini berkaitan dengan rasa malu, ya al-haya'u minal iman. Kemudian wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Sesungguhnya ya kalian akan dapati dari perkataan manusia, ya min kalamin nubuwatil ula, dari perkataan nabi, ya, para nabi yang terdahulu, idza lam tastahi fasna ma syi'ta, ya apabila engkau tidak malu, fasna ma syi'ta, silahkan berbuat sekehendakmu saja, ya sudah diberikan nasihat, sudah diperingatkan, sudah, ya kalau itu perbuatan yang tidak baik, kalau itu perbuatan yang kurang baik, ya tapi apa, ketika sudah dinasihati, sudah diomongin, sudah diberikan masukan-masukan, sudah diberikan saran dan ini sudah, tapi masih kayak begitu juga, idza lam tastahi fasna ma syi'ta, kalau tidak malu silahkan berbuat seperti itu, ya idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu nggak punya malu, kalau nggak punya sombong, ya terserahlah mau ngapain aja, ya terserah mau ngapain, dinasihatin sudah, diberi arahan sudah, nggak mau juga pokoknya saya pengen begini, pas nama syita, silahkan berbuat sesuka Anda, ya silahkan berbuat. Mau hidup kayak gayanya Fir'aun silahkan, mau hidup gayanya Qarun silahkan, ya mau hidup dengan gaya siapa, ya terserah, silahkan masyita, ya terserah, silahkan mau hidupnya luntang lantung kagak jelas juga silahkan, ya fasna masyita. Tapi ya ingat bahwa ada perkataan para ulama, ya di antaranya Imam Al-Ghazali mengatakan isma syi'ta, hiduplah sesuka hati, ya hiduplah sesuka hati. Mau taat silahkan, mau nggak taat silahkan, mau maksiat juga silahkan, terserah. Hidup itu pilihan, ya. Apa tadi? Hidup itu adalah pilihan. Isma syi'ta, hiduplah sesuka hati. Tapi ingat kata Imam Al-Ghazali, fa innaka mayyitun, ya. Fa innaka mayyit, maka sesungguhnya engkau nanti juga akan mati. Ya tinggal tunggu ajal saja, tinggal tunggu giliran saja. Ya. Nah, ini berkaitan dengan ya seseorang ya dalam berinteraksi, dalam bersosial. Ya. Kita yang kemudian masih butuh kemudian arahan, kita yang masih butuh bimbingan, kita yang masih butuh pencerahan tentunya, ya karena masa depan kita masih sangat amat panjang, ya jangan kemudian merasa diri sudah bisa, tapi yang harus kita lakukan adalah kita perlu kemudian punya murabi, ya sebagai yang mengarahkan kita, ya agar tidak hidup kita terarah gitu ya. Agar hidup kita terarah. Kenapa kadang kita ini kan suka labil, ya kadang mood, kadang nggak mood segala macam, maka kita butuh kemudian sosok murabi yang bisa kemudian mengarahkan kepada kita, ya. Kemudian dalam hadis selanjutnya disebutkan akhrajah al-Bukhari, ya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawi, al-mu'minu al-qawiyyu. Al-qawiyyu sebagai apa di situ? Al-mu'minu isim ma'rifat kan? Berarti apa kedudukannya dia? Sebagai apa?
Al-mu'minu sebagai salah mubtada gitu ya. Mubtada isim ma'rifat yang jatuh di awal kalimat, maka kedudukannya menjadi mubtada. Al-qawiyyu sebagai apa? Sebagai salah. Dia sebagai sifat. Kenapa ma'rifat ketemu ma'rifat? Lupa. Al-mu'minu al-qawiyyu, maka artinya adalah seorang mukmin yang kuat. Nah, khobarnya mana Zat? Khairun. Nah, ini baru khobarnya. Ya. Al-mu'minu al-qawiyyu khairun. Seorang mukmin yang kuat. Ya, khairun itu lebih baik, wa ahabbu ilallah dan lebih dicintai oleh Allah minal mu'mini ad-dha'if. Ya. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah minal mu'mini ad-dha'if dari seorang mukmin yang lemah. Ya. Nah, makanya kita ya berusaha nih menjadi seorang mukmin yang kuat. Kuat apanya, Ustaz? Kuat secara ilmunya. Ya. Kemudian apa lagi? Kuat secara jasadnya, atau di dalam istilah Al-Qur'an itu bastatan fil ilmi wal jism. Ya. Bagaimana caranya? Ya dengan olahraga. Ya, kalau untuk kemudian agar memperkuat fisiknya. Lalu bagaimana dengan memperkuat otaknya, pikirannya supaya tajam? Ya dengan ilmu. Ya, kemarin kan yang Ikhwan sudah melihat kan bagaimana orang ketika dia berargumen dengan berdasarkan ilmu dengan yang hanya berdasarkan akalnya saja. Nah, itu kan berbeda tentunya. Ya. Akan lebih kuat gitu kan dengan banyaknya referensi, dengan banyaknya ilmu-ilmu yang memang dikuasai oleh orang tersebut. Ya. Wa ahabbu ilallah minal mu'min adh-dha'if. Ya, lebih dicintai dari mukmin yang lemah. Ya. Kuat di sini bukan hanya sebatas kuat fisik. Ustaz, ada orang ya yang dia kemudian lemah secara fisiknya, bahkan dia didorong dengan kursi roda, tapi semangat jihadnya ini sangat kemudian berefek kepada banyak orang. Wah, ini bukan lemah, dia mungkin secara fisik lemah, tapi karena hatinya kuat, karena gejolak semangat jihadnya sangat kuat, ya sehingga dia mampu kemudian melahirkan para mujahid yang bastatan fil ilmi wal jism. Siapa itu? Sama dia asing. Ya, mungkin dia lemah, tapi saking takutnya orang-orang Yahudi laknatullahi alaihim untuk membunuh seorang kakek yang lumpuh, harus kemudian apa? Harus kemudian membutuhkan waktu, strategi, bahkan dirudal kan begitu. Ya, habis sholat subuh keluar dari masjid dirudal, hancurlah berkeping. Ya, orang kan mengutin sisa-sisa daging yang berceceran. Nah, ini kuat. Ya, kuat secara ilmunya, kuat secara fisiknya serta semangatnya. Wa fi kullin khairun. Wa fi kullin khairun. Nah, ini apa ini? Ketika ada huruf jar yang jatuh di awal atau sorof yang jatuh di awal kalimat jadi apa? Masih ingat? Tidak? Khobar muqaddam, mubtada muakhar. Wa fi kullin khairun. Ya. Ihris ala ma yanfa'uka. Ya, ihris ala ma yanfa'uka. Jagalah, ya, bersemangatlah ala ma yanfa'uka, atas sesuatu yang senantiasa dapat memberikan manfaat kepada kita. Ya, apapun yang sifatnya itu memberikan manfaat kepada kita, teruslah itu lakukan. Apa? Membaca misalnya, ketika sudah
ada rasa semangat dalam membaca atau kita punya semangat dalam mempelajari suatu ilmu, jaga semangat itu ya, agar supaya apa? Agar supaya terus kemudian kita berkembang ya, terus kemudian kita mendapatkan banyak hal, terutama ilmu misalnya yang terus bertambah ya. Ihris ala ma yanfa'uka, atau misalnya ya kita senang berolahraga, itu kan bermanfaat bagi tubuh kita, bermanfaat bagi kesehatan kita juga ya, maka ihris ala ma yanfa'uka, selama hal itu bermanfaat bagi kita maka silahkan jaga semangatnya ya, terus lakukan itu. Wasta'in billah, dan memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jaz, dan jangan kemudian merasa lemah. Ya, hari ini ras terkuat di muka bumi adalah orang-orang Gaza. Ya, wala ta'jaz, mereka tidak merasa lemah. Ya, selama di dalam hati mereka ada kalimat la ilaha illallah, pantang bagi umat yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW merasa lemah. Ya, la ta'jaz wala ta'jaz, dan jangan merasa lemah. Ya, wa in asabaka syai'un fala taqul law anna fa'altu kada wa kana kada wa kada. Masih ingat enggak? Kada wa kada ini isim apa? Al-Muyassar jilid 2. Anna kada wa kada wa kada. Wa in asabaka syai'un, maka jika kita ditimpakan sesuatu yang kurang baik mungkin ya, ditimpakan satu musibah ya, sesuatu musibah, maka fala taqul law anna fa'altu kada wa kada. Sekiranya saya begini, mungkin gak akan begini ya. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wal thamarat. Walanabluwannakum bisyai'in, ketika Allah Subhanahu wa taala menguji seseorang, bisyai'in dengan sesuatu, minal khawf dengan rasa takut, wal ju'i sedikit rasa lapar, wa naqsin minal amwal dan sedikitnya harta. Minas samarat, ya gagal panen, ada masanya gagal panen. Ya, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kemudian fala taqul law anna fa'altu kada wa kada. Sekiranya saya ini melakukan ini seperti ini, mungkin enggak akan seperti ini. Ya. Kalau saya mungkin tidak simpan motor saya di situ, atau harusnya saya simpan motor itu di sana, mungkin motor enggak bakal hilang. Contoh, ya, kalau saya simpan harusnya motor situ di situ, harusnya mungkin nggak bakal hilang. Contoh ini, ya. Tapi apa yang harus kita katakan? Qul qadarullah wa ma sya'allah. Ya, ini semuanya sudah takdir Allah dan atas kehendak Allah. Ya, kita misalkan keluar pengen ngambil duit ya, saya izin ya, silakan, mau kemana, mau ngambil uang, tafadhol. Ternyata kartunya hilang, contoh ya, waduh, kartu saya hilang, gimana ini ya. Terus aduh, sekiranya saya simpan itu dengan baik, atau saya bawa tas harusnya tadi itu biar gak hilang ya. Contoh itu contoh ini true story kisah nyata ya. Sekiranya saya tadi, kalau saya bawa tas, saya langsung masukin dompet, saya masukin tas, mungkin gak akan kejadian seperti ini ya. Nah, tidak perlu kemudian mengajarkan hal semacam itu, tapi qadarullah wa masya Allah, mungkin ini sudah takdir Allah ya, dan ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ya sesuatu yang kita tidak kehendaki ya, takdir yang kita tidak tahu apa akan terjadinya, akan seperti apa. Ya
Ya semuanya agar kemudian kita tidak merasa suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya sudah di atas kehendak Allah saja. Toh suatu saat mungkin Allah akan ganti kok. Ya. Yang penting apa? Yang penting ya barang boleh hilang, apa boleh hilang, ya terserah, apa saja boleh hilang, boleh kau ambil saja, silahkan terserah. Ya, yang tidak boleh, yang dipastikan tidak boleh hilang adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang sudah rezekinya, ya akan kembali lagi kepada kita. Sesuatu yang sudah menjadi milik kita, yang sudah ditakar untuk kita, mau sejauh apapun, ya akan kembali lagi kepada kita. Ya, akan kembali lagi kepada kita kalau itu memang sudah milik kita, kalau sudah ditakdirkan untuk kita. Ya, tapi kalau kemudian kita tidak dapatkan, yang mungkin Allah Subhanahu wa taala sudah berikan sesuai dengan kadar yang ditentukan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fa inna law taftahu amal syaitan. Fa inna law taftahu amala. Kenapa di situ amala? Fa'ilnya mana coba? Fa in law taftahu amala syaitani. Jadi di situ kan fi'il taftahu, terus fa'ilnya mana kira-kira? Mustatir. Kembali ke mana fa'ilnya? Tuh ucapan kada wa kada wa kada. Sekiranya kamu mengucapkan semacam yang tadi, ya, itu amalan syaitan, maka sesungguhnya itu merupakan perbuatan amalan syaitan. Ya, jadi dalam hadis ini pada kesimpulannya adalah ketika kita kehilangan sesuatu atau tidak kita dapati sesuatu yang sudah menjadi milik kita atau hanya sekedar mampir saja, maka qadarullah. Ya Allah, kalau itu memang takdirnya, ya sudahlah. Ya, tapi terkadang manusia ini suka maksa. Maksanya kita gimana? Contoh. Ya Allah, kalau itu sudah memang takdir dan bukan dan milik orang lain, saya kan juga orang lain ya Allah. Maksa itu. Ya, kalau itu takdirnya orang lain, kalau itu takdirnya untuk orang lain, ya Allah, saya kan juga orang lain. Loh, itu mah pemaksaan namanya. Ya, itu mah pemaksaan. Masalahnya begitu. Kalau itu bukan takdir saya, kalau itu takdir orang lain, kan saya juga orang lain. Ya Allah, aduh, pemaksaan. Kemudian wa'an Iyad bin Himarin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala auha ilayya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadaku, ya, untuk apa? Berarti ini hadis apa ini? Hadis kursi. An-tawaddu, hendaknya tawaddu hatta la yanbaghi ahadun ala ya baghiya ahadun ala ahadin. Ya, hendaknya kalian bertawadhu. Tawadhu itu artinya apa? Menunduk. Bukan berarti kemudian setiap jalan nunduk aja terus. Ketika belajar nunduk, ketika berzikir nunduk aja terus. Ya. Atau ketika tilawah atau apapun itu nunduk aja terus. Itu mah bukan tawadhu. Tapi apa? Tapi ngantuk. Ya, bukan tawadhu itu nunduk, nunduk terus. Ya, maksudnya tawadhu itu apa? Nih, hatta la yabghiya ahadun ala ahadin. Ya, sehingga satu orang dengan satu orang yang lainnya itu tidak kemudian yabghiya. Yabghiya itu apa? Yabghiya itu ya saling kemudian merasa sombong, ya. Satu yang lainnya merasa berbangga diri. Ya. Merendahkan satu dengan yang lainnya. Nah, ini maksudnya tawadhu itu, ya. Tawadhu itu bukan berarti menunduk terus, ya, artinya dalam hal berinteraksi sosial,
Ya karena kita ini makhluk sosial, maka jangan kemudian merasa diri paling hebat, maka jangan kemudian merasa diri paling bisa, yang lain salah. Ya. Wala yafkharu ahadun ala ahadin, begitu juga jangan kemudian merasa berbangga diri. Ya, seorang saya paling hebat, pokoknya yang lain mah apa tuh? Ya. Kenapa kita diharuskan untuk tidak merasa diri paling hebat? Karena belum tentu ya orang lain, ya orang lain terlihatnya mungkin yang biasa saja, tapi siapa tahu orang tersebut punya ikatan, punya rasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ya, kenapa kita tidak boleh meremehkan orang lain? Kenapa kita tidak boleh meremehkan orang lain? Karena kita tidak tahu jika orang tersebut kemudian ternyata dekat kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak tahu. Ya, yang kita tidak tahu. Nah, inilah, janganlah kita kemudian ya bagi ya ahadun ala ahadin wala yafkharu ahadun ala ahadin. Ya, pandanglah semuanya sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali lagi kepada mana ini? Kepada hati. Ya, jangan sampai kemudian kita punya prasangka praduga yang tidak baik, ya, sehingga dapat menyebabkan merasa diri paling hebat, merasa diri paling ini paling itu dan lain sebagainya. Ya, ingat, di atas langit masih ada langit, di atas tanah masih ada lapisan tanah, di atas ketoprak masih ada kerupuk. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairul lil Islam wal muslimin. Ya, semoga dalam kajian hari ini dapat memberikan ilmu kepada saya secara pribadi dan umumnya bagi kita semuanya untuk terus memperbaiki akhlak, karena ini adalah aset terbesar seseorang dalam hidupnya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.